Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Pastinya baik dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang inflasi. Sebelum saya menjelaskan apa sih itu inflasi, saya mau perkenalkan diri dulu nih ke kalian yang sedang menonton video saya ini. Sebelum saya memperkenalkan diri, alangkah baiknya saya ucapkan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baby Priya Aryani dengan NIM 111211368. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Dian Nusantara. Pada video kali ini, saya mendapatkan tugas dari Bapak Iksan selaku dosen mata kuliah pengantar ekonomi makro. Dari banyaknya tema-tema, saya memilih tema ketiga, yaitu tentang inflasi, di mana saya akan mempresentasikan tentang seputar inflasi. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari tentang pengertian inflasi, penyebab terjadinya inflasi, jenis-jenisnya. Selain itu juga, kita akan membahas tentang dampak inflasi, serta cara mengendalikannya. Tentunya inflasi itu sering kamu dengar di televisi dan baca di buku-buku, di mana inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan berkelanjutan, atau kenaikan rata-rata semua tingkat harga dan kadang-kadang berlangsung secara terus-menerus. Inflasi juga dapat terjadi di semua negara di dunia, gak cuma di Indonesia aja. Negara dengan berpenghasilan rendah, menengah, maupun tinggi bisa saja terjadi inflasi. Inflasi ini disebabkan oleh beberapa hal. Inflasi itu terjadi disebabkan karena yang pertama adalah naiknya permintaan. Karena naiknya permintaan yang tidak disertai dengan berubahnya penawaran akan menyebabkan harga barang itu akan naik pula. Yang kedua adalah naiknya biaya produksi. Inflasi dapat terjadi karena kenaikan biaya produksi. Naiknya biaya produksi ini dapat disebabkan karena naiknya upah buruh atau kenaikan harga bahan baku. Misalnya, harga bahan bakar minyak yang naik. Hari-hari yang lalu pernah ada kenaikan harga minyak yang sangat gratis. Bahkan orang tua kita pun ingin membelinya sampai memilih-milih antara yang curah dan kemasan. Maka dari situlah naiknya biaya produksi ini akan menyebabkan harga dari suatu produk akan naik pula sehingga terjadi inflasi. Selain disebabkan kedua alasan tadi, inflasi juga disebabkan karena pertumbuhan jumlah uang yang beredar. Kok bisa? Karena adanya hubungan antara jumlah uang yang beredar dengan harga barang itu sendiri. Ketika jumlah barang tetap, sedangkan jumlah uang yang beredar meningkat 2 kali lipat, maka harga barangnya juga akan mengalami kenaikan 2 kali lipat. Selanjutnya, yaitu ada jenis-jenis inflasi. Inflasi ini dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan tingkat keparahannya, berdasarkan penyebabnya, dan juga berdasarkan sumbernya. Pertama, inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Inflasi berdasarkan tingkat keparahannya ini itu dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan juga inflasi sangat berat. Inflasi ringan itu adalah inflasi yang persentasenya berada di bawah 10% dan tidak begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Sedangkan inflasi sedang adalah inflasi yang persentasenya di antara 10 sampai 30. Inflasi ini belum membahayakan perekonomian suatu negara, tetapi menurunkan kesejahteraan bagi orang-orang yang berpenghasilan tetap, karena mereka hanya bisa membeli barang dan jasa sesuai dengan penghasilan mereka. Selanjutnya, inflasi berat, yaitu inflasi yang persentasenya itu sekitar 30-100%. Inflasi ini sudah menimbulkan kekacauan dalam perekonomian suatu negara. Saat inflasi berlangsung, tingkat bunga tabungan lebih rendah dari laju inflasinya, sehingga menyebabkan orang itu enggan menabung uangnya dan lebih memilih membelanjakan untuk membeli barang. Dan yang terakhir itu adalah inflasi sangat berat. Ini tuh persentasinya lebih dari 100% loh, dan kekacauan perekonomian ini yang terjadi sangat susah dikendalikan. Selanjutnya ada inflasi berdasarkan penyebabnya. Inflasi ini dibedakan menjadi 2, ada demandful inflation dan juga costful inflation. Demandful inflation ini disebabkan karena naiknya permintaan yang tidak diseimbang atau tidak dibarengi dengan naiknya penawaran. Naiknya permintaan ini menyebabkan harga barang menjadi naik sehingga terjadilah inflasi. Salah satunya terjadi costful inflation. Costful inflation ini adalah karena naiknya biaya produksi yang akan menyebabkan harga dari produk yang dihasilkan itu sendiri.
naik dan produk yang dihasilkan berkurang karena naiknya harga produksi itu sendiri. Lanjut yang ketiga yaitu inflasi berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, inflasi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Inflasi yang bersumber dari dalam negeri ini tidak terlepas dari salah satu penyebab terjadinya inflasi, yaitu pertumbuhan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat ini disebabkan karena pemerintah mencetak terlalu banyak uang yang baru yang akan digunakan untuk menutupi anggaran pemerintah yang defisit. Selain itu, ketidakstabilan kondisi alam di negara kita ini menyebabkan terjadinya inflasi. Hal ini dikarenakan kondisi alam yang dapat menyebabkan terjadinya gagal panen, sehingga harga-harga bahan pangan menjadi naik. Selanjutnya, ada inflasi yang bersumber dari luar negeri. Suatu negara, baik negara maju maupun negara berkembang, itu tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Pasti akan membutuhkan negara lain untuk membantu memenuhi kebutuhannya di dalam negeri. Negara kita yang kaya akan sumber daya tidak akan memenuhi berbagai macam kebutuhan sendiri. Terdapat beberapa macam barang, terutama modal yang mengharuskan adanya perdagangan dengan negara lain. Pembelian barang modal dari luar negeri ini akan berpengaruh terhadap harga-harga barang yang ada di negara kita, yang mana pengaruhnya ini adalah naiknya harga-harga barang hasil industri yang menyebabkan terjadinya inflasi. Sampai sini sudah paham kan teman-teman? Sekarang kita akan membahas dampak dari inflasi tersebut. Dimulai dari segi pendapatannya, terjadinya inflasi dapat memberikan dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif yang ditimbulkan saat inflasi dikategorikan dalam tingkat ringan. Pada saat terjadinya inflasi ringan, para pengusaha akan terdorong untuk melakukan perluasan produksinya yang akan menyerap tenaga kerja, sehingga akan menambah pendapatan bagi orang-orang yang belum bekerja. Sementara dampak negatifnya banyak sekali yang dirasakan oleh masyarakat yang memiliki pendapatan tetap, karena hanya dapat menukarkan penghasilannya yang mereka terima dengan membelikan barang dan jasa dengan jumlah yang lebih sedikit. Dampak inflasi terhadap ekspor akan menyebabkan harga-harga barang ekspor naik, sehingga menurunkan daya saing ekspor. Maka devisa yang didapatkan negara dari ekspor juga akan mengalami penurunan. Dampak inflasi terhadap persediaan barang yaitu akan menyebabkan barang-barang yang tersedia itu akan menjadi langka. Hal ini disebabkan karena adanya ketakutan konsumen akan naiknya harga barang dari hari ke hari. Karena ketakutan inilah yang membuat konsumen membeli barang sebanyak mungkin sebelum harganya menjadi naik lagi. Dan karena perilaku konsumen tersebut yang menyebabkan beberapa barang, terutama harga barang pokok, yang menjadi langka di pasaran. Ternyata inflasi ini dapat menyebabkan minat orang untuk menabung juga menurun loh. Kenapa ya? Hal ini disebabkan karena orang lebih tertarik untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari yang harganya makin lama makin naik daripada digunakan untuk menabung. Dari semua penjelasan tadi, bagaimana sih caranya untuk mengendalikan inflasi ini? Pertama, yaitu kebijakan moneter. Kita semua sudah tahu jika salah satu penyebab terjadinya inflasi adalah banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Maka untuk mengatasinya diperlukan sebuah kebijakan, yaitu kebijakan moneter. Beberapa kebijakan moneter yang diambil dan diharapkan dapat mengendalikan inflasi adalah: yang pertama, operasi pasar terbuka. Dalam usahanya untuk menekan inflasi, pemerintah akan membuat kebijakan operasi pasar terbuka. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat dikurangi dengan cara menjual surat berharga kepada masyarakat secara terbuka. Semakin banyak yang terjual, maka semakin sedikit uang yang beredar di masyarakat. Cara yang kedua, meningkatkan suku bunga tabungan. Untuk mengatasi inflasi, Bank Sentral dapat mengambil kebijakan dengan cara menaikkan suku bunga tabungan. Dengan naiknya suku bunga tabungan ini, minat masyarakat untuk menabung akan menjadi sangat besar, sehingga inflasi akan dapat ditekan. Kebijakan yang ketiga yaitu meningkatnya persediaan uang kas yang ada di bank. Pemerintah melalui Bank Sentral dapat mengatasi inflasi dengan meningkatnya jumlah persediaan uang kas yang ada di bank. Dengan adanya kewajiban ini, jumlah uang yang diedarkan oleh bank akan semakin berkurang.
Selanjutnya, untuk tambahan adanya imbauan moral atau moral persuasion, cara yang kedua untuk mengendalikan inflasi yaitu kebijakan fiskal. Hampir mirip dengan kebijakan moneter, tapi bedanya adalah kebijakan fiskal lebih menekankan pada keluaran dan juga penerimaan negara. Upaya yang dapat dilakukan antara lain: yang pertama, menekan atau menghemat pengeluaran negara. Dengan menghemat pengeluaran negara, diharapkan permintaan akan barang dan jasa semakin berkurang, sehingga harga barangnya akan menjadi semakin turun dan inflasi juga akan mengalami penurunan. Yang kedua, kenaikan tarif pajak. Dengan adanya kenaikan tarif pajak untuk rumah tangga dan juga perusahaan, diharapkan tingkat konsumsi akan turun karena ketika harga sesuatu barang dikenai pajak yang tinggi, otomatis harga barang tersebut akan naik kan? Nah, dengan harga tersebut, maka permintaan barang dan jasa juga akan semakin berkurang dan menyebabkan harga menjadi turun sehingga inflasi mengalami penurunan. Cara selanjutnya untuk menekan laju inflasi adalah kebijakan non-moneter. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah menaikkan hasil produksi. Dengan menaikkan hasil produksi diharapkan dapat menekan laju inflasi. Hal ini karena banyaknya jumlah uang yang beredar tidak seimbang dengan jumlah barang yang dikonsumsi. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan subsidi kepada sektor industri yang memproduksi barang kebutuhan sehari-hari, seperti bahan bakar dan juga beras. Yang kedua adalah kebijakan upah. Kenaikan upah secara terus-menerus akan menyebabkan daya beli konsumsi naik, sehingga harga barang menjadi naik dan terjadi inflasi. Untuk itu, upah dan gaji harus distabilkan dengan cara membatasi kenaikan upah. Dengan cara yang terakhir yaitu pengawasan harga dan juga distribusi. Dilakukannya pengawasan harga dan distribusi agar tidak terjadi kenaikan harga. Caranya dengan menetapkan harga eceran tertinggi atau HET. Penetapan harga ini tidak akan berlangsung tanpa adanya pengawasan, tetapi pengawasan ini kadang memunculkan pasar gelap, dan pasar gelap dapat dibatasi dengan memperlancar distribusi barang dan jasa. Materi saya kali ini akan diakhiri dari kuis Tan Malaka, di mana tujuan pendidikan itu mempertajam kecerdasan, memperkuat kemauan, serta memperhalus perasaan. Sekian pembahasan untuk kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Kira-kira materi apa lagi ya yang ingin dibahas? Komen di kolom komentar ya. Like jika kalian suka dengan materi kali ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Dan nyalahin lonceng notifikasinya ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah!